Salam NKRI teman-teman semuanya. Hasil survei Capres-Cawapres terakhir bulan November ini yang dilakukan oleh lembaga survei LSI Denny JA menunjukkan penurunan elektabilitas Ganjar Mahfud. Jebloknya elektabilitas ini disebabkan karena blundernya PDIP dan Ganjar yang selalu menyerang Jokowi. Semakin menyerang Jokowi, maka semakin banyak pula pendukung Jokowi yang pergi dari Ganjar Mahfud. Jebloknya elektabilitas ini juga direspons oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dengan tudingan adanya intervensi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara soal elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang turun dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Indonesia Political Opinion dan Lembaga Survei Indonesia Denny JA. Menurut Hasto, survei itu digunakan sebagai alat pemenangan. Bahkan ia menyinggung intervensi dalam survei seperti yang terjadi pada keputusan MK. Intervensi yang dimaksudkan seperti misal membagikan sembako dan beras bergambar paslon di lokasi sampel diambil. Meski demikian, Hasto meyakini daerah yang sudah dibagikan beras tidak akan membuat suara rakyat bungkam. Sebab rakyat akan melihat kepemimpinan itu dari Ganjar Mahfud MD, di mana perpaduan Ganjar Mahfud dinilai sebagai perpaduan energi untuk keunggulan Indonesia. Hasto menyampaikan dalam demokrasi pentingnya karakter kepemimpinan. Ia meyakini Ganjar Mahfud akan membawa Indonesia lebih unggul. Paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD disebut merupakan kesatuan yang bisa membawa energi bagi keunggulan Indonesia. Ya, survei kan nomor 2 sebagai alat pemenangan, tapi survei yang kredibel kan kita lihat pada tahun 2009. Saat ini kan juga ada 3 pasang calon lalu muncul narasi 1 putaran. Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei, diintervensi dulu, misalnya dibagi beras. Kan di Lamongan sudah ada itu beras bergambar Pak Prabowo Mas Gibran. Nah lalu kalau ditanya, di daerah sudah dibagi seperti itu, maka bagi kami adalah komitmen terhadap rakyat itu ditunjukkan dari kepemimpinannya. Pak Ganjar gubernur yang tercepat menurunkan kemiskinan. Pak Ganjar bisa tidur di rumah-rumah rakyat untuk menyerap aspirasi dan apa yang dikehendaki oleh rakyat itu. Pak Ganjar itu sat-sat menyelesaikan masalah dengan cepat. Pak Ganjar ini bisa gaspol. Mana yang lain punya energi? Jadi perpaduan Pak Ganjar Pranowo adalah perpaduan energi untuk keunggulan Indonesia. Tuding sana, tuding sini. Kalau bicara intervensi dan kecurangan, tampaknya yang satu ini bisa menjadi bukti. Nah itu udah jadi rahasia umum sih Mas, diharapkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak denger ya, pokok konco-konco kuwi akeh sing dipungut biaya sumbangan kanggo menangke calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja Mas. Nek biasanya sing instruksi nek menurut kuwi biasanya ya bupati, karena ini kan sing duwe kuasa ning Boyolali. Biasanya sih SP3K itu karo pegawai Pemdes kuwi dijatah. Mana sing iso diarahno, endi sing ora iso, biasanya ya sing bangkang lah Mas. Ana sing bangkang kuwi ya biasanya dikei sanksi. Biasanya nek PNS P3K kuwi dimutasi ning daerah kecamatan ning desa sing adu teko tempat tinggale. Nek ora nek nolak juga biasanya ya diadono teko pergaulan ning lingkungan kerja. Ini nek ngeyel ya, Mbak Belo ya. Sing ngeyel. Ngeyelnya dipindah didono teko lingkungan kerjane. Oh, nanti diteken iki. Iya. Teko pimpinan itu. Terus wis ngerti kabeh. Lah iku wis suwe iku Mas ning gone Boyolali. Biasa ngono. Karena proses awal seleksi kan pegawai itu P3K kan teko Pemdes Mas. Biasanya kan mendapat rekom partai kuwi Mas. Oh nek mlebu P3K direkom. Nah, direkom lah sing rekom iku biasanya teko partai. Terus piye bahasane? Biasanya yo kowe kan tak lebokno lewate partai yo kudune setor ning partai.
dalam situasi keterbukaan informasi seperti ini, rasanya crazy kalau ASN, aparat penegak hukum, kemudian orang-orang yang seharusnya netral tidak netral itu crazy. Karena setiap mata bisa melihat dan setiap orang bisa mengunggah video apa yang mereka lakukan. Dan saya kira itu sesuatu yang tidak bijaksana dilakukan oleh teman-teman. Ya kalau mendapat fasilitas gaji dari uang negara yang tentunya dibayar dari pajak sebagian besar masyarakat Indonesia, hari ini ketentuannya mereka harus netral, undang-undangnya harus netral, saya kira ya harusnya mereka netral. Berarti klaim ASN tersebut tidak benar ya, Bro? Saya nggak yakin, mungkin itu hanya satu dari sekian ribu yang keliru atau lupa atau terlalu semangat dalam mendukung calon yang di dalam hatinya mungkin meledak-ledak, tetapi sebagian besar menurut saya masih netral. Kalau PDI Jateng itu melakukan penelusuran tidak, Bu? Tentang apa? Tentang ASN yang di Boyolali itu, Bu. Melakukan penelusuran ya? Ya itu tugasnya Pak Bupati dan teman-teman. Kalau PDI akan mengambil langkah hukum nggak, Bu? Ya? PDI akan mengambil langkah hukum nggak, Bu? Itu kan menyulitkan PDIP seperti itu. Saya kira kesulitannya di mana ya, kalau urusan partai dengan ASN nggak ada hubungannya kali secara hierarkis. Tapi berarti tidak pernah ada instruksi ke ASN untuk memilih salah satu pasangan calon dari PDIP itu ya? Kalau dari PDIP-nya sendiri? Ya, kita gimana caranya? Yang biasa teriak-teriak adanya kecurangan, intimidasi, tekanan-tekanan, ternyata. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!